ada misal sosok hitam tuh aku pengen disikep gitu kan, terus tiba-tiba aku ngucapin Allahu Akbar. Dan memang teman aku itu sukmanya sempat ketarik. Ini dia kabur gitu kan, kamu yang nolong ya, adalah salah satu tuh suami saya kan, dia yang nolongin gitu kan. Ya kita sempet kaget juga semua jam 3 pagi gila kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Penatua bareng gue, Ref Dikul. Sebelumnya gue mau ngucapin banyak terima kasih nih buat kalian yang telah menonton video ini. Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusan kalian. Pada video kali ini, gue kedatangan narasumber nih yang akan menceritakan pengalaman mistisnya pada saat beliau menjadi korban tumbal pesugihan. Mau tahu kelanjutan kisahnya? Kita kenalan aja langsung sama narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Teh siapa Teh? Teh Aziza. Teh Aziza. Iya. Oke. Kabar gimana Teh? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik. Kalau untuk kesibukan, lagi sibuk apa aja nih Teh? Aku sibuk usaha aja sih. Oh, usaha Teh. Oke. Iya. Teh, boleh tahu nggak untuk kejadian ini tuh ceritanya terjadi pada tahun berapa Teh? Terjadi pada tahun 2022 sih, baru 5 baru. bulanan ya. Oh, 5 bulan lalu Teh? 5 bulan lalu. Wah, masih fresh banget ya Teh ya kejadiannya ya? Masih. Nah, kalau boleh tahu itu gimana Teh ceritanya? Ceritanya, awal cerita gini ya, pada suatu hari itu ada temen ya yang dari keluarga suaminya itu banyak mengalami hal-hal aneh ya, korban pesugihan juga gitu. Pada saat itu saya biasanya nggak ikut campur gitu karena males lah, pasti kena imbasnya ya. Kebetulan suami saya kan juga di dunia spiritual juga tuh sering nanganin orang-orang seperti itu gitu. Salah satunya ya kasus dari teman saya gitu. Sudah beberapa kali waktu teman saya itu minta tolong, dan alhamdulillah dengan berjalannya beberapa tahun dia berumah tangga dengan suaminya yang dia pun menjadi korban pesugihan. Tadinya kita kan percaya nggak percaya ya, karena di saat ini gitu mikirnya kan mana ada sih masih kayak gitu gitu ya. Udah modern gitu ya sekarang. Iya, udah modern gitu kan, nggak yang terlalu percaya banget, tapi ada sih gitu. Tapi kan biasanya tuh kisah-kisahnya mungkin dengan orang yang tidak kita kenal ya gitu. Mungkin kejadiannya tahun lalu lah, udah lama lah ya. Udah lama ya, nggak ada saat ya. ini ya, tahun 2000-an loh kan masih ada aja yang kayak gitu ya. Cuma memang berapa tahun saya dengar ceritanya itu banyak permasalahan di keluarganya itu yang mengarah ke seperti itu gitu. Kayak dia hamil, tapi saat 4 bulan 5 bulan itu pasti hilang gitu kan. Terjadi sudah 2-3 kali kandungan gitu kan. Hilang gimana Teh maksudnya Teh? Jadi dia merasa tuh hamil gitu, begah gitu kan. Cuma dijaga kan kalau orang hamil ya. Cuma pas di saat 4 bulan itu kan biasanya udah dikasih ruh ya. Kasih ruh. Gerak dan lain sebagainya. Pasti di 5 bulan itu hilang dengan sendiri, perutnya rata gitu kan. Oh, tiba-tiba tuh Teh? Tiba-tiba hilang gitu. Sudah 2 atau 3 kali lah gitu, sampai hampir 3 kali lah ya kurang lebih ya. Hampir 3 kali, bahkan yang mau keempat baru kita agak-agak percaya gitu, agak-agak ikut campur lah gitu maksudnya. Karena banyak cerita dari temen aku itu diserang lah kalau misalnya berada di keluarga suaminya itu selalu pulang-pulang sakit lah, yang berhubungan dengan yang goib-goib lah gitu, ngerasa sesak kalau di rumah itu kan, terus ngerasa gue kayak gini loh Zi, gue kayak gini loh Zi gitu kan. Cuma yang namanya kita rumah tangga, aku juga nggak mau memutuskan ya. Kalau bisa kan kita menyatukan kan. Jadi aku anggap
sepele lah, maksudnya udah nggak usah mikir yang kayak gini-gini kayak gitu-gitu gitu ya. Masih berpikiran Berpikir logis lah ya, maksudnya berupaya untuk menyatukan, tidak mendengar cerita-cerita dia yang ngiyain gitu, cuma support aja gitu, mungkin bisa memperbaikinya gitu. Cuma pas saat di 2022 itu dia udah hampir 3 tahun ya. 2022 itu aku merasa kasihan gitu kan, karena yang diceritain itu juga gitu. Udah gitu di 2 tahun belakangan ini memang saya juga lebih mendekatkan diri ya, maksudnya lebih memperbaiki diri dengan ritual-ritual yang ke arah sana juga gitu kan, di non medis juga gitu, karena suami saya juga kan di bidang yang sama ya seperti itu, jadi mau nggak mau kan saya melakukannya gitu, ritual misalnya. Jadi suami memang bisa dibilang paranormal itu ya? Ya maksudnya ya nggak punya apa-apa sih, cuma biasa ngebantu orang biasa ya, ngebantu suami orang gitu ya. kan. Dan selalu dibilang sih sama saya istrinya, maksudnya biar lebih ngejaga diri aja gitu kan. Ya saya pakai lagi lah yang biasa saya nggak pakai ya, bismillahnya dan lain sebagainya gitu. Dan pada suatu saat si teman saya nih minta tolong ya kan, Zi tolongin dong ngomong sama suami gua gitu kan, bahwa lu kan dimimpiin juga gitu, dimimpiin katanya ada seorang anak kecil tuh laki-laki dan nyebut bahwa inisial I itu seorang ibunya menyatakan itu anak temen gue gitu kan, maksudnya dimimpiin, dan aku sampein kan, karena itu udah 4 kali terjadi gitu. Dan kalau misalnya sesuatu itu sudah datang ke mimpi aku gitu, berarti kan memang harus disampaikan gitu kan. Nah, aku sampaikan ke suaminya sama istrinya kan, aku hadapin tuh bersama berdua di rumah. Memang saat itu dia iya aja tuh suaminya gitu kan, iya aja. Terus saya pikir sih dia mengerti ya, tapi ternyata setelah kejadian itu dia malah tidak mempercayai istrinya, dalam arti dia menganggap nggak ada apa-apa gitu. Padahal pelakunya kan dari orang tuanya sendiri gitu dari kan, keluarganya sendiri lah ya. Tapi dia lebih ke tidak mempercayai gitu kan. Cuma saya sudah terlanjur basah gitu mendalami teman saya yang minta tolong, berarti kan saya kesangkut tuh ya, maksudnya masuk ke ranah teman saya itu yang tadi saya nggak mau, karena nggak mau ikut campur lah ikut ya. campur karena saya juga tahu lah akhirannya pasti kayak gini gitu kan. Tiba-tiba teman saya juga nelpon ya kan, kejadiannya nih singkat cerita, teman saya tuh berapa hari kemudian saya menasehati suaminya, dia ada pertengkaran lagi tuh, sama-sama tuh tinggal di rumah masing-masing kan, dia nginep di rumah orang tuanya, teman saya sendiri gitu. Nelfon nangis-nangis, memang saat itu saya juga kebawa emosi ya, karena kasihan gitu ngeliat bertahun-tahun tuh dengan keadaan yang pernah diceritain gitu kan. Ya udah, disitulah saya pikir gak ada apa-apa juga gitu. Dan baru tuh ada pada suatu malam, kayaknya hari itu tuh memang kondisi saya lagi lemah ya, kayaknya masih lagi gak enak badan gitu kan. Saya pikir ya udah, aku tidur tuh dari sore, tapi bangun pas maghrib itu kayak nggak sadar gitu, kayak pengennya tiduran aja gitu. Hawanya kayak mau tiduran aja gitu deh. Mau tiduran aja, udah aneh lah gitu kan. Biasanya kan rumah saya ngumpul tuh banyak orang, tapi walaupun ada tamu saya cuma masak air panas udah ninggal gitu kan, maksudnya saya seduhin kopi tapi nggak ikut lah gitu. Biasanya itu udah aneh tuh ya, nggak seperti biasanya ya teh ya. Biasa udah ngalamin aneh lah kan. Udah pas saat itu juga baru tuh dimulai tuh ya kan, dimulai yang kayak gelisah tidur gitu kan, tapi kayak mau ngapa-ngapain males gitu kan. Itu misalnya nih dari jam 7 malam gitu kan sampai sekitar jam 1 lah gitu kejadiannya kayak gitu ya. Pas saya mimpi itu saya kan biasa ya apa ya, kayaknya mimpi-mimpi saya tuh selalu beralur ya, beralurnya tuh bisa diingat gitu sampai setelah bangun tidur gitu kan. Tapi kalau mimpi-mimpi di luar tidak seperti biasanya gitu, jadi nggak semua mimpi sih gitu. Kalau ini tuh ya aku kayak mimpi kayak dibawa ke suatu tempat gitu, ke suatu tempat kayak kita mau pulang kampung gitu. Kita kan kalau pulang kampung kan kayak bawaan gitu ya, kayak ada tas gitu kan. Cuma di mimpi itu aku nemuin seorang kayak supir gitu, rumah gitu tingkat, terus aku nemuin tuh
supir yang biasa katanya dia ngebawa gitu, ngebawa yang mau ngangkut gitu. Tapi supir itu ngomong kayak gini, Bang, ngomong enggak, saya nggak berani gitu, nggak berani, saya nggak mau berani nanggung resiko, pasti saya celaka kalau bawa ibu gitu kan. Di mimpi saya tuh ada kata-kata ibu kayak gitu kan. Jadi kayak ada yang mau ngebawa saya, ada yang mau ngejemput gitu. Tapi kayaknya di mimpi itu dia menolak. Nggak tahu ya. Membawa teteh ya. Cuma dia bilang takutnya dia celaka kalau dia membawa saya gitu. Ya saya sih nggak berpikir ini ya. Macam-macam ya. Cuma kayak mau pulang kampung aja ke suatu tempat ya. Kayaknya sih bisa disebut Jawa Timur gitu kan ya. Udah tuh pas singkat cerita lagi, tiba-tiba kayak ada teman saya nih dateng gitu kan, tuh udah nggak berhasil tuh ya, maksudnya kayak nggak mau deh ngebawa saya gitu, nggak tahu sih maksudnya apa mungkin di belakang saya atau gimana gitu kan ya, pokoknya dia takut celaka gitu. Cuma ada yang mau tetap ngebawa saya gitu, cuma kayak orang pulang kampung kan suka itu ya, suka naik bis ya, kayaknya ngecer gitu. Jadi saya tuh udah rapihin tas, terus saya ngecer, diajak kayak inisial W, yaitu teman saya deket sih gitu. Memang pada saat itu teman saya lagi agak marah sama saya ya, masa marah dalam arti mungkin kemasukan juga gitu kan. Marahnya itu ada sesuatu yang beda pendapat aja sama saya gitu. Tapi dia masuk tuh, merasuki di mimpi saya. Dia ngebawa saya ke suatu daerah itu yang tadi saya sebut itu, kayak bawa tas gitu. Nah, udah tuh mimpi sampai akhirnya saya mungkin kayak gak sadar gitu. Tapi di suatu mimpinya seperti itu tuh, kayak orang mau pulang kampung kayak bawa tas gitu, berarti kan menandakan kita akan pergi jauh ya. Kalau yang kayak saya tafsirkan gitu mimpinya gitu. Pas udah jauh perjalanan, tiba-tiba tuh kayak kita di suatu tempat gitu. Suatu tempat ada kursi yang berjejer ya kan. Saya ada di salah satu, kayak kita ngantri di rumah sakit gitu kan. Bangku antrian. Bangku antrian ya. Pas di bangku antrian itu tiba-tiba pas beberapa orang yang sudah masuk, pas giliran saya kayak ada yang narik gitu kan. Ada yang narik gitu, terus setelah itu langsung Allahu Akbar gitu kan. Saya bangun ya kan. Teteh langsung bangun. Tiba-tiba suami saya juga duduk dan bangun gitu. Ternyata dia cerita suami saya lagi nolongin saya seperti tawanan gitu. Jadi sini ini muka saya nih, percaya nggak percaya, kayak ada belatung katanya gitu kan. Oh, kata suami itu. Suami gitu. Tapi alhamdulillah saya bisa nyebut Allahu Akbar gitu. Terus dengar kata-kata suami gitu kan. Alhamdulillah jadi ketolong gitu. Itu malam tuh sekitar jam 2-an lah tuh ya terbangunnya. Jadi suami saya memang lagi jikiran. Katanya sih dia membelah diri dia nolongin istrinya. Dan saat itu saya bangun, saya tetap istighfar gitu kan. Alhamdulillah nggak terjadi. Terus ceritalah kan suami ya, terjadi sesuatu gitu kan. Tapi parah juga kan. Iya. Sebenarnya kalau nggak ketolong ya mungkin saya nggak bisa cerita dong di sini ya. Tapi ternyata itu ada loh. Dan pagi-paginya itu anehnya itu saya, ini udah hilangan nih pipi saya, itu saya ada goresan loh. Goresan itu kayak luka baret gitu. Luka baret, tapi saya nggak, kan kalau luka baret kan pasti kena apa gitu ya. Itu setelah pagi-pagi itu memang saya kayak baret kayak gini, kayak baret gitu kan. Tapi saya nggak melakukan aktivitas apa-apa gitu. Tahu-tahu bangun tidur udah ada luka itu ya, Teh? Iya, udah ada lukanya tuh. Dan pas saat pagi itu juga ya beberapa hari sih lukanya hilang. Tadi tragis banget dah. Pokoknya udah berapa kali sih itu, udah yang ke beberapa kali aku kayak mau ditarik. Ada pernah juga ya di luar cerita tadi, ada misal sosok hitam tuh, aku pengen disikep gitu kan, terus tiba-tiba aku ngucapin Allahu Akbar, hilang, kayak kita diterkam gitu kan. Terus ketiga kalinya nih kayak ada tangan gitu, kita ditarik sekuat tenaga kan, padahal aku posisi tidur tapi masih bisa gitu kayak ngucapin sadar Allahu Akbar. Terus kebangun, tiba-tiba memang suami saya lagi berjaga-jaga gitu. Tapi kejadian itu selalu setelah suami saya tuh
ngobatin orang atau ada orang yang minta tolong, yang nolongin gitu. Iya. Jadi secara nggak langsung mungkin gini ya Teh ya, kalau saya ambil kesimpulannya, Iya. kemungkinan nih mungkin jin atau sosok yang memang sebelumnya dibuang oleh suami Teteh nih, atau berhasil disembuhkan lah Pak ya, temannya. Jadi ngincarnya ke Teteh ya mungkin ya. Biasanya sih gini sih, memang kalau di dunia seperti itu ya dia cari yang lemah gitu kan ya. Ya alhamdulillah disangkanya kan lemah gitu, tapi mungkin masih adalah pendampingan pada diri kita ataupun apa yang kita kerjain itu Masih backup ya, imbasnya Teh, backup. ada backupan pada diri kita gitu. Memang sih di akhir berapa tahun ini alhamdulillah saya mengerjakan itulah, walaupun masih bolong-bolong, tapi setidaknya sebelum tidur ataupun apa saya ritual dulu gitu. Udah mulai rutin lah ya Udah Teh mulai ya. rutin gitu. Nah, untuk sosok teman Teteh nih, Nah, kan tadi kan Teteh bilang dia datang nih ke mimpi Teteh, dan dia tadinya si supir ini kan memang menolak untuk membawa Teteh, dan pada akhirnya teman Teteh itu datang dan Teteh pergi akhirnya tuh dengan beliau. Iya, membawa tas. Berarti kan kayak orang mau pergi jauh ya. Dan beliau itu juga bawa tas deh. Dia sih nggak bawa tas, jadi dia kayak, aku merinding nih ya. Kayak masuk lah ya. Maksudnya dalam arti sosok itu benar-benar mirip banget malam sebelumnya. Nggak ada sih, namanya kita kadang bisnis, kadang dunia bisnis itu dalam arti kadang kita lagi kayak gini biasa tidak mengerti keadaan. Kadang kita sebagai pelaku usaha kan mau rugi kita harus bisa menangkap, misalnya oh emang kayak gini. Tapi kalau misal orang yang baru memulai itu kan nggak mau tahu gitu kan. Ada nggak selisih sih, cuma maksudnya kalau aku kan sudah biasa ya, jadi nggak ini, cuma intinya dia marah aja sama aku. Cuma aku sih selalu bilang ya memang baru mulai bisnisnya ya kayak gini gitu kan, ada untung ada ruginya, dan memang harus mental pembisnis tuh memang harus kuat, beda gitu kan. Tiba-tiba masuk tuh ke mimpi saya, ngebawa, dan mukanya mirip banget. Cuma aku ingat lagi ya, setan kan suka merasuki dengan seperti itu ya, Bisa dengan menyerupai gitu. Jadi benar-benar saya bawa tas itu dan pergi kayak kita mau naik bis gimana ya, kita jalan dulu, aku kayak mau naik bis gitu. Bener-bener ngalamin perjalanannya lah. Tapi setelah 1 hari setelah itu terjadi dah tuh yang teman saya yang korbannya itu, yang istrinya itu, yang suaminya nggak mengerti, nggak tahu sih nggak mengerti tentang ini atau nggak mau tahu atau bagaimana gitu, ke rumah saya. Pas ke rumah saya itu malam lah, sekitar, karena saya cerita ya sama tim saya gitu, datang lah. Tapi udah lama tuh kan, dia nyasar dulu lah ke rumah saya kan ya. Kan alhamdulillah udah di itu ya, apa sih, ada penjaga gitu, maksudnya dalam arti ya kita percaya. Tapi kan ini kan di Penatua ini kan maksudnya pasti kita berbicara tentang hal mistis. Pasti harus percaya dong, harus, karena itu ada gitu kan. Memang ya mungkin nanti kita ambil positif dan negatifnya gitu, harusnya bagaimana gitu. Pas sehari setelah kejadian aku ceritakan sama tim di rumah gitu, dalam arti buat penjagaan juga dong, biar nggak kok dia berani-beraninya loh, gue kan nggak salah apa-apa, bahasa gaulnya ya? gitu, diserang gitu kan. Ya kata suami aku kan, ya karena kamu ikut campur kemarin, karena dia curhat gitu lah, aku kan juga kebawa emosi dong, ngebantu gitu kan. Tiba-tiba tujuan Teteh ngasih saran doang ya, cuma telepon loh, jadi dia tuh kayak ada CCTV-nya gitu. Oh, dipantau terus ya beliau ya? Gitu. Dan memang teman aku itu sukmanya sempat ketarik. Nah, dan setelah itu baru kebongkar lah nanti ya, next ya cerita selanjutnya gitu. Jadi memang pada saat aku kena itu masih ada CCTV di badan temen aku gitu. Pasti ngerti lah kalau di dunia ini gitu kan ya. Jadi dipantau dimanapun dia berada gitu. Jadi dia tahu aku yang berurusan sama temanku, tapi dia nggak tahu nama dan binti aku. Itu kan susah kan manusia. Taunya jadi orangnya aja orangnya, ya, mukanya gitu. mukanya Jadi kayak orang diciduk gitu kan. Makanya muka aku kan terluka, katanya banyak kayak goresan, binatang gitu ya, kayak belatung gitu kan ya. Itu pada saat suami lihat gitu ya kan. Memang pas siangnya setara gitu, tapi alhamdulillah sih nggak cuma 2 hari itu aja kan, baik kembali gitu. Ya ternyata itu maksudnya besoknya itu
mediasi lah, maksudnya ada yang masukkan kayak gitu. Dia ngomong, kalau tawananan itu kabur, berarti kan ceritanya sama dong sama mimpi yang kemarin aku alami kan. Ya aku ini dia kabur gitu kan, kamu yang nolong. Ya adalah salah satu tuh suami saya kan, dia yang nolongin gitu kan. Ya kita sempet kaget juga semua, jam 3 pagi gila kan, udah kita pada mau pulang apa, tiba-tiba ada kejadian itu. Dan Kerasukan tuh teh ya. kerasukan lah, dan kerasukan disebutlah nama pelaku itu. Ternyata memang orang tua dari yang itu gitu kan. Pokoknya nyambung lah kayak gitu. Jadi saling berkaitan ya teh ya, intinya ya. ternyata. Nah, saya mau nanya nih teh nih, untuk yang teteh pada yang di satu tempat itu, yang lagi di bangku ruang kayak semacam rumah sakit itu, ruang tunggu itu. Nah, yang teteh rasain itu kayak gimana sih teh? Jadi aku sih kayak gak berdaya gitu ya. Gak berdayanya gimana sih, kayak kita nggak bersalah diambil aja sih, diambil, ditarik, kayak disuruh ke situ gitu. Tapi sampai di situ kayak tidurnya aja gelisah gitu, kayak ngorok gitu. Kata suami saya tuh kayak agak ngorok, gelisah, tumben nih sore-sore tidur gitu kan. Jadi yang lihat suami tuh pada saat teteh di mimpi itu lagi di tempat tersebut, teteh tidur nggak seperti biasanya tuh, kayak maksudnya ngorok. Tidurnya itu asli dia lihat tuh, aku kok lemas, yang nggak biasa tidur, kayak kecapean kayak gitu. Tapi pas dilihat dari yang posisi di sana itu kayak ruang tunggu itu loh, kayak di suatu tempat gua di ruang tunggu, kayak kita mau ngantri gitu, ada 1, 2, 3, mungkin aku yang keempatnya, tiba-tiba mau masuk yang ketiga, keempatnya tuh kayak dicabut gitu loh. Cuma kata suamiku itu, dia juga melewati beberapa yang penjagaan di sana gitu, yang mau nolongin aku. Jadi kayak jadi ada perkelahian ya. Oh, jadi ada pertempuran dulu teh ya. Seru ya. Iya, maksudnya kayak gitu tuh. Iya. Nah, jadi posisi tuh waktu pas teteh di situ tuh ya, teteh ngerasa kayak lemes aja ya, kayak maksudnya nggak ada pikiran kok gue dibawa ke sini gitu. Nggak ada. Sadar itu pas udah itu sih, udah sehari sesudah itu gitu. Kalau pas di sana sih ya cuma yang kayak lemes, nggak kayak kita ke bawah gimana sih, cuma mungkin masih ada getaran yang kita mungkin sebelum tidur atau apa kita bebacaan gitu, ngaruh juga sih sama penjagaan ya, buat penjagaan diri ya. Makanya pas suami narik, akunya juga Allahu Akbar, aku bangun, dia ketarik, jadi ngeklop gitu. Mungkin ada ikatan yang ya namanya suami istri gitu kan. Chemistry-nya dapet saat kita jadi tawanan, ditolongin, yang katanya dia melewati 4 penjagaan itu. Pas akhirnya ya aku ditarik, pas di Allahu Akbar dia, aku Allahu Akbar, ya aku bangun gitu. Dan itu yang sekitar jam 2 malam baru kita bercerita, baru oh ini yang kemarin kejadian itu loh. Oh iya gitu maksudnya. Jadi itu bener nyata ya. Aku pun baru kali ini ya posisi seperti itu, maksudnya dalam arti mengalami. Biasanya kan yang tadi di awal ya aku cerita, baru kali ini gitu ada ya ternyata. Oh ya, dari situ sih aku menjaga sikap aja, maksudnya dalam arti nggak mau terlalu ikut campur urusan orang. Tapi ya memang pada saat itu nggak ikut campur juga gitu, memang dia itu sedang mencari targetnya gitu. Cuma yang temanku ditolongi suamiku ataupun yang lainnya kan sempat digerebek tuh tadinya, cuma kan udahlah capek, dia juga nggak mau taubat gitu kan, biarin lah gitu. Cuma pas saat istrinya yang kena, ya mulai gentar lagi lah, maksudnya suamiku juga nggak terima dan timku ya kan. Nah dipanggil lah tuh esok harinya. Dan omongan yang di mediasi itu, yang datang itu, yang masuk itu lengkap, disebutin tuh maksudnya penyuruhnya gitu kan, terus maksudnya apa gitu kan. Oh lengkap dan di situ, maksudnya dia pengen bunuh yang temenku. Jadi karena sebenarnya targetnya temennya teteh, temenku karena gitu. Teteh ngasih masukan atau arahan, iya kenal lah, si jin yang memang udah menargetkan teman teteh ini nggak terima. Nggak terima mungkin, maksudnya dalam arti ya kesempatan nih, raup lah kan, maksudnya disangkanya kan kita biasa aja gitu ya. Mungkin Allah juga berkehendak lain, kita memiliki penjagaan juga, ya masih diberikan
kesehatan, masa dalam arti nggak sampai ke bawah bener-bener. Sampai ke bawah beneran. Karena Ya. banyak banget cerita tuh ya benar-benar terjadi, ya hilang ya kan. Kalau sudah kita membawa bekal gitu, mesti kayak bawa baju apa itu, kayaknya banyak cerita yang nggak balik lagi gitu. Jadi aku salah satu yang mungkin Allah masih kasih kesempatan lah, masih untuk bisa balik nih lagi hadir ya. di sini dan masih bisa aktivitas. Alhamdulillah banget sih, cuma lebih menjaga diri lagi aja gitu, bahwa di dunia ini masih masih ada, memang ada Memang gitu. ada. Iya. Nah, kalau untuk si sosok yang suami Teteh sempat bertempur itu, dijelasin nggak sih Teh, sosok itu seperti apa yang beliau lawan ya maksudnya? Yang beliau lawan itu kayak ada kera, ya kan, ada raja kera, ya kan, mohon maaf mungkin saya salah sebut kan, ataupun makhluk-makhluk lain, ya memang itu sih kekuatan mereka kayak gitu. Di situ. Iya, di situ. Memang dia tuh ada melewati beberapa tahap yang, jadi suami saya masih di rumah bangun gitu ya, dengan mungkin ritualnya dia juga kaget ngeliat dia di atas sajadah, dia tiba-tiba nggak tahu seret ke daerah sana, dia ngambil, ya alhamdulillah gitu, maksudnya bisa melawan itu. Dan saya sehat sampai sekarang, udah 7 bulan lah, 5 sampai 7 bulan ini lah, saya lupa deh pokoknya. Ya berapa bulan inilah, 7 bulan 6 bulan itulah. Iya, aku lupa ya bulannya apa. Iya. Pokoknya masih tahun ini lah Teh ya. Iya. Nah, itu untuk kejadian tersebut nih, suami sempat menceritakan nggak sih Teh, kalau ini tuh pesugihan ini, pesugihan apa gitu? Sempet sih, karena saya juga ya mudah-mudahan Allah melindungi saya dengan keluarga saya dengan menceritakan ini. Bukan berarti mau bagaimana, tapi biar apa ya, semoga hal-hal seperti itu nggak ada terjadi lagi sih ya, karena kan memang merugikan gitu, merugikan semua keluarga gitu ya kan. Karena yang diambil itu pertama kan sebenarnya keluarga dia, baru orang-orang kayak saya nih kan, berarti beda ya jalurnya gitu. Beda jalur pasti lah ya. Kalau masih Allah tidak ridho nggak kena, tapi kalau misal keluarganya itu bisa, emang sudah ada sih, saya tahu beberapa itu yang ketarik, yang tiba-tiba dalam abis mandi kedinginan langsung nggak ada, masuk angin doang nggak ada. Iya, ada beberapa yang tidak saya sebutin ya, maksudnya saya paham sih gitu. Cuma dalam arti yang tadi pertanyaan kan seperti itu ya, memang sebenarnya dia dulu gitu pesugihannya kan, saya sempat dengar cerita ya dari orang yang bisa benar-benar saya percaya gitu kan ceritanya gitu, karena memang bukan orang lain gitu. Jadi mungkin dahulu gitu, mungkin saat dia usaha atau apa, atau minta kekayaan atau apa, kita nggak tahu versinya. Cuma masih menambah tuh sampai sekarang gitu, sampai anaknya dewasa, ya mungkin dulu banyak juga kan yang kayak gitu, maksudnya yang kebawa lah gitu. Tapi pas intinya saya dengar ini pas dia sama teman saya gitu, maksudnya. Terus kalau ke rumahnya dia sesak apa gitu, terus mengalami hal-hal mistis lah kayak gitu. Banyak gangguan lah ya pada saat dia kalau lagi ke rumah suaminya ya. Iya, tapi nggak tahu itu terjadi saat dia dahulu atau apa, tapi intinya dia belum memutuskan itu gitu, karena masih memakan itu tumbalnya. Dan memang aku juga bukan dengar aja ya, maksudnya dalam arti aku tahu siapa yang ambil beberapa tahun ini gitu. Kalau yang dulu kita nggak tahu sih, cuma ada yang kemasukan di situ, dan dia ngomong, aku kedinginan, aku kok jahat banget sih gitu kan, kok aku dibuat ini gitu. Itu ada dari salah satu keluarganya. Tapi ya mohon maaf, aku cuma bercerita aja karena pengalaman aku. Kalau masalah sana aku nggak bahas ya, maksudnya karena diri aku aja, karena terancam dong. Iya, karena memang dampaknya larinya ke Teteh ya. Dampaknya ke aku. Kalau misalnya yang apa, yang mungkin orang nggak ngerti ya kan, ya bisa ke bawah juga gitu. Ya pokoknya alhamdulillah kita bisa ada manfaat juga sih, jadi kita lebih mendekatkan diri lagi sama Allah. Oh ternyata emang ada kayak gini gitu. Jadi harus punya bentengan diri juga. Nah, kalau untuk dari si keluarga kita, bisa tanda kutip tersangka lah Teh ya, pelaku tersebut ya, dia dari segi ekonominya memang kaya luar biasa atau gimana tuh Teh, atau biasa aja?
Kalau dari yang aku ceritain ini sih dulunya mungkin ya, karena kalau saya lihat sekarang sih biasa aja gitu. Biasa aja teh ya. Cuma imbas dari dahulunya gitu, atau sedang mencari saat ini supaya kayak dulu lagi mungkin gitu. Bisa jadi ya, dia nyari jalan lagi ya, Ya, biar mungkin, balik kayak dulu karena lagi. masih ada beberapa korban ya, berapa tahun yang sebelum kejadian aku tuh udah ada yang pernah kemasukan ya, korbannya seperti itu gitu. Tapi kan kita kalau seperti ini tidak bisa menceritakan, menuduh oh dia begini gini, padahal bener pun banyak yang nggak percaya gitu kan. Tapi kita kayak sempet tuh dijagain suami sama keluarga saya tuh, dalam arti kita nolong korbannya aja yang teman kita gitu. Termasuk yang istrinya itu, termasuk yang ada keluarga dari besan karena terjadi sesuatu itu juga gitu. Jadi kita nolongin teman aja gitu, tapi tidak mengusik dia lah gitu. Jadi kayak kita loh, kita mau ketabrak ya kan, ya kita nolongin yang mau ditabrak aja. Setelah itu lalu mau nabrak siapa bodo amat di luar itu gitu. Gua ibarat bahasa gaulnya cuma nolongin temen gitu aja. Itu yang terjangkau duluan lah ya. Yang kita kenal ya. Kalau masalah ke jalur sana ya urusan mereka lah. Kita nggak ikut campur gitu kan. Oke, ceritanya sampai sini aja teh ya. Oke, ya udah sih, itu udah lengkap banget ya. Udah lumayan. Cerita-cerita yang versi lainnya nantilah banyak ya. Untuk saat ini sampai di sini. Oke, kalau buat kalian nih yang masih menantikan nih cerita terbaru dari Teh siapa tuh? Lupa. Teratu Aziza. Teratu Aziza. Kalian bisa nih klik komentar di bawah ini. Nanti kita undang lagi nih Teh Aziza nih. Oke, siap. Teh ada pesan-pesan nggak Teh buat sobat Penatua Teh? Oke, buat sahabat Penatua, saya cuma mau berpesan ya buat yang muda-muda juga, buat sobat-sobat yang milenial ataupun yang sudah berumur lah, yang selalu nonton Penatua ya. Maksudnya dalam arti kehidupan ini itu benar-benar ada loh, dalam arti mistis yang kayak gini gitu kan. Ataupun kita bakalan ketemu hal-hal yang di luar nalar kita gitu kan. Untuk itu kita harus selalu bentengi diri kita. Misalnya ya kita lakukanlah apa yang sudah disuruh sama orang tua dahulu ya. Kalau mau tidur ya kita baca doa ya kan. Misalnya sebisa kita lah baca doa. Yang doa mau tidur mungkin Al-Fatihahnya, kulhunya ya kan, Anas dan lain sebagainya. Jadi seperti itu sih sebenarnya udah menguatkan diri kita pasrah lah, dalam arti tidur kita pasti akan dijaga gitu. Ataupun ritual kita setelah tidur juga ya kita lakukanlah hal-hal yang baik gitu. Terus jangan mengusik sesuatu yang memang kalau kita tidak percaya ya sudah gitu. Tapi jangan yang ngomong macam-macam, jangan yang nantang juga deh ya. Pasti terjadi gitu kan. Karena ya kehidupan saat ini sama sebelum-sebelumnya sebenarnya sama ya, cuma berjalannya dengan waktu ya, ada yang percaya atau tidak ya pasti ada kayak gitu. Apalagi yang suka nonton di Penatua ya, dalam arti pasti dong banyak banget hal-hal yang harus dipercayai. Untuk itu marilah kita membentengi diri kita dengan hal-hal kebaikan. Dan tadi jangan lupa ya untuk membentengi diri dengan apa yang kita bisa gitu, apa yang kita yakini, walaupun cuma sebuah Al-Fatihah. Kalau kita yakin, Bismillah akan menjaga kita. Kayak gitu sih. Gitu ya Teh ya. Iya. Intinya lebih ke buat ngejaga diri lah Teh. Benar, ngejaga mendekatkan diri lah, ibaratnya kita ngikutin syariat agama lah ya, kurang lebih ya seperti itu ya. Benar. Oke, sekian untuk video kali ini. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Karena mau tidak mau ya mereka memang ada di sekitar kita. Jadi kita harus tetap jaga sikap, dekatkan diri kita kepada yang Maha Kuasa, agar terbentengi dari hal-hal yang memang berbau seperti itu. Oke, gue mau ngingetin buat kalian nih yang punya cerita horor atau yang ini menjadi narasumber di Penatua, kalian bisa langsung nih DM ke Instagram Penatua di penatua_official, atau kalian bisa kirim email di link deskripsi ya. Oke, gue Refdikul pamit undur diri, dan Teh Aziza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.